Kamu mungkin pernah lihat seseorang tertawa lepas, terlihat bahagia, hidupnya tampak sempurna, tapi yang kamu nggak lihat adalah perang yang sedang dia jalani di dalam dirinya sendiri. Kita semua punya pertempuran batin, entah soal luka lama, tekanan hidup, atau rasa cemas yang datang tanpa permisi. Dan anehnya, kita belajar menyembunyikannya sebaik mungkin. Kita diajari untuk selalu terlihat oke, seolah-olah bahagia itu status permanen yang wajib dimiliki. Padahal, bahagia yang utuh itu bukan tujuan akhir, lebih kayak titik-titik kecil yang muncul di tengah perjuangan. Lucunya, kadang kita malah merasa bersalah kalau lagi nggak baik-baik saja, seolah kesedihan itu dosa. Padahal, ngerasa down itu manusiawi banget. Jadi kalau suatu hari kamu ngerasa lelah, sedih, atau kosong tanpa alasan yang jelas, ingat ini, kamu nggak sendiri. Kita semua sedang berjuang, cuman bentuknya aja yang beda-beda. Kalau kekuatan cuman soal otot, maka semua petinju akan jadi pahlawan kehidupan. Tapi kenyataannya, orang yang paling kuat seringkali adalah dia yang tetap tenang saat dunia terasa jungkir balik. Orang yang bisa duduk diam, orang yang bisa tarik napas panjang dan bilang ke dirinya sendiri, tenang, ini belum akhir. Kamu nggak butuh badan segede Hulk buat jadi kuat, tapi kamu butuh pikiran yang stabil, hati yang nggak gampang goyah, dan keberanian buat tetap melangkah meski sekelilingmu ambruk. Itulah kekuatan yang sesungguhnya, yang nggak kelihatan, tapi terasa. Ketangguhan mental itu kayak otot juga loh, nggak langsung terbentuk, harus dilatih, dikasih beban, bahkan kadang harus remuk dulu. Tapi setiap kali kamu bangkit setelah jatuh, itu artinya kamu lagi push up untuk jadi lebih kuat dari sebelumnya. Ada bagian kecil di dalam kepala kita, namanya anterior midcingulate cortex, yang aktif dan tumbuh saat kamu menghadapi tantangan. Jadi, setiap kali kamu bilang, berat banget nih hidup, sebenarnya otak kamu lagi nge-gym. Tapi beda dari gym biasa, latihan ini nggak perlu alat, cuman butuh masalah hidup, ketakutan, atau hal-hal yang bikin kamu pengen kabur. Ironisnya, kalau kamu terus-menerus menghindar, otakmu malah jadi lemah, loyo, gampang panik, sama kayak otot yang nggak pernah dipakai, mengecil dan nggak berfungsi optimal. Jadi lain kali saat kamu ketemu tantangan, anggap aja itu personal trainer yang menyebalkan tapi peduli. Karena setiap kali kamu hadapi rasa takut atau stres dan tetap bertahan, otakmu berkembang. Dan kamu tumbuh jadi versi kamu yang lebih tangguh dari kemarin. Aneh ya, kita tahu takut ketinggian itu berlebihan, tapi tetap aja kaki gemetar pas berdiri di lantai 30. Kita tahu ditolak itu bukan akhir dunia, tapi tetap aja mulut kering waktu mau ngomong jujur. Ketakutan itu sering nggak masuk akal, tapi kita percaya seolah itu kenyataan mutlak. Masalahnya, kita ngizinin rasa takut nyetir hidup kita. Kita kasih dia setir, kita duduk manis di belakang dan bilang, terserah kamu deh, asal aman. Padahal, rasa takut nggak peduli kamu tumbuh atau enggak. Tugas dia cuma bikin kamu tetap di tempat. Yang bisa kamu lakuin, bukan nunggu takutnya hilang, karena dia nggak bakal pergi. Tapi kamu bisa nyalakan mesin, ambil alih setir, dan bilang, takut sih iya, tapi gue nyetir sekarang. Dan dari situlah keberanian lahir, bukan karena kamu nggak takut, tapi karena kamu jalan terus meski takut. Pernah nggak kamu bilang, nanti aja deh, aku belum siap, padahal udah siap banget kalau jujur sama diri sendiri. Nah, itu bukan soal waktu siap, itu soal takut gagal. Menunda itu sering jadi topeng paling sopan dari rasa takut. Kata-kata kayak, saya akan coba nanti, atau nanti saya pikirkan dulu, kedengarannya bijak, tapi sebenarnya itu pintu rahasia buat kabur. Bandingkan dengan kalimat sederhana kayak, saya akan lakukan, kesannya beda banget kan? Satu ragu-ragu, yang satu tegas. Kadang yang bikin kamu nggak jalan-jalan bukan karena kamu malas, tapi karena kamu pengen semuanya sempurna dulu. Dan perfeksionisme itu suka nyamar jadi alasan keren, padahal dia cuma takut. Padahal, lebih baik mulai berantakan daripada nggak mulai sama sekali. Jadi, daripada terus pakai kata nanti, kenapa nggak bilang sekarang aja deh? Gagal bisa diperbaiki. Tapi yang nggak bisa diulang adalah waktu yang hilang gara-gara kamu terlalu sibuk merencanakan hidup yang nggak pernah dimulai.
Kamu bisa rajin nge-gym, punya perut kotak, tapi kalau pikiranmu penuh kekacauan, semua itu cuma jadi hiasan luar. Karena tubuh dan pikiran tuh saling terhubung kayak duet maut, nggak bisa satu sehat, yang lain acak-acakan. Makan junk food tiap malam nggak cuma nyerang perut, tapi juga bikin mood anjlok, pikiran jadi kabur, dan energi drop. Sebaliknya, saat kamu mulai jaga makan, tidur cukup, gerak dikit aja, pikiranmu juga jadi lebih stabil. Tiba-tiba hidup yang tadinya suram mulai kelihatan warna-warni lagi. Dan yang sering dilupain, otot fisik yang kelihatan itu sebenarnya efek samping dari ketangguhan mental. Butuh disiplin buat bangun pagi, buat olahraga saat mager, buat nolak gorengan jam 10 malam. Semua itu kerjaan si mental kuat yang kamu latih diam-diam. Intinya, kalau kamu mau kuat secara fisik, rawat pikiranmu dulu. Karena kalau mental runtuh, fisik cepat atau lambat bakal nyusul. Kalau kamu terus muter arah setiap kali ketemu rasa takut, kamu bakal selamanya hidup dalam bayangannya. Tapi anehnya, saat kamu berani melangkah masuk ke dalam ketakutan itu, meskipun tangan gemetar dan napas pendek, ada sesuatu yang berubah. Kamu jadi lebih kuat, lebih tenang, lebih kamu. Pengalaman buruk mungkin nggak datang 2 kali, tapi rasa takut bisa muncul terus, bahkan kalau cuma dipikirin doang. Dia kayak alarm palsu yang terus bunyi tiap kali kamu mau keluar dari zona nyaman. Tapi semakin sering kamu cuekin alarm itu dan tetap jalan, semakin lemah dia bunyinya. Setiap kali kamu ambil langkah maju, meski gemetaran, kamu lagi ngebentuk karakter baru. Kamu bukan cuma bertahan, tapi sedang bertumbuh. Dan di titik itu, kamu sadar. Ternyata, keberanian bukan berarti nggak takut, tapi memilih jalan terus walau takutnya belum pergi. Kamu bisa duduk di pantai yang indah, tapi tetap merasa stres karena pikiranmu lagi terbang ke masa lalu yang nyakitin atau masa depan yang belum tentu kejadian. Aneh ya, tapi itulah kenyataannya. Kita nggak hidup di tempat kita berpijak, tapi di tempat pikiran kita berada. Saat pikiranmu terus mengulang kesalahan kemarin, kamu rentan tenggelam dalam penyesalan. Dan saat otakmu sibuk membayangkan segala kemungkinan terburuk di masa depan, rasa cemas pun datang tanpa undangan. Dua-duanya bikin kamu lupa satu hal penting, yaitu hidup cuma bisa dijalani di sekarang. Emang nggak mudah sih hidup di momen ini, apalagi kalau realitanya berat. Tapi justru di saat kamu berani hadir sepenuhnya, dengan segala rasa, tanpa kabur ke masa lalu atau masa depan, disitulah kekuatan mental terbentuk. Kamu mulai sadar, kebahagiaan bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang kamu bentuk sendiri di kepala yang sehat dan terlatih. Setiap kali kamu memilih mundur karena takut, otakmu menangkap satu pesan penting. Lari itu aman. Dan semakin sering kamu lari, semakin kuat kebiasaan itu tertanam. Lama-lama, bukan tantangannya yang besar, tapi rasa takutmu yang tumbuh kelewat subur. Menyerah itu seperti bikin jalan pintas di hutan. Pertama kali kamu lewati, jalurnya sempit. Tapi kalau tiap hari kamu lewat sana, lama-lama jadi jalan utama. Begitu juga dengan rasa takut. Dia tumbuh karena kamu pelihara. Tapi kabar baiknya, otak juga bisa dilatih sebaliknya. Setiap kali kamu bilang, aku maju, walau takut, kamu lagi bikin jalur baru di kepala. Semakin sering kamu lakukan, semakin lebar jalurnya. Dan suatu hari nanti, langkah berani jadi hal yang otomatis. Nggak perlu drama, nggak perlu mikir panjang. Kamu jadi orang yang bergerak meski deg-degan, dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling keren. Keteguhan yang dibentuk dari banyak keputusan kecil untuk tidak lari. Kata mustahil tuh kayak tembok tinggi yang sebenarnya cuma lukisan. Tapi karena kita percaya itu nyata, kita nggak pernah nyoba lewat. Padahal, kalau dideketin, tembok itu bisa jadi cuma kertas tipis yang bisa kamu sobek pakai satu langkah berani. Banyak orang berhenti bahkan sebelum mulai cuma karena di kepalanya udah ada suara bilang, nggak mungkin, itu bukan buat kamu. Padahal, hampir semua hal besar di dunia ini dulunya juga dianggap mustahil, sampai ada orang nekat yang nyoba dan bikin orang lain bengong. Kuncinya bukan di dunia luar, tapi di pikiranmu. Kalau kamu yakin bisa, kamu mulai nyari jalan. Tapi kalau kamu percaya nggak bisa, kamu malah nyari alasan buat berhenti. Dan anehnya, dua-duanya sama-sama benar, tergantung yang mana yang kamu pilih untuk percaya.
Jadi mulai sekarang, tiap kali kamu mau nyerah karena merasa nggak mungkin, ingetin diri sendiri. Yang bilang mustahil itu siapa? Aku atau suara takut yang bukan aku? Karena satu-satunya hal yang benar-benar mustahil adalah hal yang kamu tolak untuk coba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.